Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami mendengar satu kesaksian yang menyatakan betapa hebatnya Tuhan. Bukan betapa hebatnya kami Tuhan, tapi hebatnya Tuhan yang berpihak dan menyertai kami. Ketika kami menjalani masa-masa yang tersulit, kami tidak pernah dibiarkan sendiri. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau menyertai kami sampai pada akhirnya. Kami tahu kami pasti keluar lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat Pak Jimmy dan Bu Syucen ya. Untuk saya bisa berbagi firman di tempat ini, saya sudah kedua kali ya. Nama saya Ibu Eli, saya datang dari Surabaya. Kita percaya bahwa apa yang disampaikan Bu Widya itu sesuatu kekuatan yang luar biasa ya. Kalau saudara lihat Bu Widya, saya, kita ini bukan siapa-siapa. Kalau saudara pikir saya orang hebat, enggak. Saya bukan orang hebat. Saya 13 tahun yang lalu saya diuji Tuhan di dalam dapur api. Saya adalah seorang ibu rumah tangga yang bodoh. Saya enggak bisa apa-apa ya. Masak, enggak pakai minyak sampai lengket semua. Ya kata mbak saya, Bu, ibu jangan masak. Ini nanti wajannya ini rusak semua ya. Saya bukan orang yang hebat. Dan 13 tahun yang lalu pada posisi saya enggak punya apa-apa. Kita berdua sama-sama seorang ibu rumah tangga yang benar-benar mungkin Bu Widya masih bisa kerja. Kalau saya enggak bisa apa-apa, benar. Dan waktu badai itu terjadi, posisi saya di titik nadir. Bayangin ya, saya ini seorang ibu yang enggak bisa apa-apa, enggak punya apa-apa. Pada waktu suami saya selingkuh, saudara 3 anak. Bisa bayangin enggak sih ketakutan saya seperti apa? Tapi Tuhan yang hebat berserta buat hidup saya. Apa yang saya takutkan untuk hidup hancur itu enggak pernah hancur. Justru hari ini saya bisa terbang tinggi seperti Raja Wali. Hidup saya bisa memberkati banyak orang. Hidup saya bisa hari ini menjadi hamba Tuhan. Dan saya enggak punya apa-apa, hari ini bisa punya apa-apa. Itu semua karena kasih karunia yang Tuhan berikan. Amin. Kuncinya apa? Hidup kami berdua ini hanya menguatkan, teguhkan hati hanya kepada Tuhan. Coba kalau lihat masalah terus, lihat suami selingkuh, mungkin Bu Widya enggak jadi hari ini. Kalau dia lihat suami selingkuh enggak punya uang, paketnya lengkap loh itu. Suami selingkuh enggak punya uang, tumor, tadi sudah ditayangin enggak ya, tumornya besar. Saya ketemu Bu Widya itu perutnya kayak orang hamil. Saya pikir hamil saudara, ternyata itu tumor yang ganas. Cuman kasih karunia aja yang membuat dia hari ini, saya lihat hubungan suami istri ini juga sudah nempel kayak perangko. Bahkan kalau saya ajak ke sini suaminya bingung tiap hari, ya suruh dia pulang. Itu sesuatu yang gak masuk akal. Tapi buat Tuhan, apapun masalah saudara dan saya, solusinya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kita percaya bahwa hidup ini, percayalah di tengah tantangan yang besar di tahun 2024, kita punya Tuhan yang pertama, Tuhan yang gak pernah gagal menjadikan saudara dan saya keluar lebih dari pemenang. Yang kedua, Tuhan yang setia menepati janji-janjinya. Yang ketiga, Tuhan yang gak pernah kalah, artinya setiap saudara dan saya, kita sudah mengalahkan maut. Itu sesuatu yang paling berharga. Ya, bayangin kalau hidup kita ini nggak bisa ngalahin maut, berarti dari debu kembali jadi debu selamanya. Buat apa hidup? Cuman di dunia sesaat, kalau Yesus nggak berkorban, kita dari debu jadi debu selamanya. Tapi mengucap syukurlah ketika Tuhan itu hari ini dia sudah menunjukkan bahwa dia sudah mengalahkan maut. Itu berarti kita sebagai anak-anaknya juga mendapat jaminan kehidupan kekal selama-lamanya. Kira-kira ada yang ditakutkan gak sih dalam hidup ini kalau kita tahu kita punya Tuhan yang gak pernah gagal, yang setia. Kira-kira perlu ditakutin gak?
Tapi seberapa banyak kita anak-anak Tuhan yang hidupnya hari ini jujur, orang Kristen loh. Saya punya banyak teman, punya banyak jemaat. Setiap hari tidurnya cuma butuh obat tidur. Obat penenang, stres, depresi. Kenapa? Karena hidupnya tidak yakin dengan siapa Tuhan yang berjalan dengan hidupnya. Kita memang bukan orang hebat, mungkin realita. Saya waktu realita saya bilang saya bukan siapa-siapa. Kalau ditanya mungkin hari ini saudara bilang gini, saya nggak punya apa-apa. Saya kehilangan pekerjaan. Sementara penghasilan Bu Eli nggak naik-naik, kebutuhan hidup setiap bulan, kewajiban yang saya bayar itu tiap bulan rutin Bu Eli. Kalau kita mengukur dari kemampuan kita 2 plus 5, 5 plus 2, mau diputer otak pagi siang malam dipikirin, nggak bisa berubah, tetap 7. Mau 2 ditambah 5 ya 7, 5 diputer lagi plus 2 tetap 7. Tapi yang membuat kita yakin 5 plus 2 bukan 7, 5.000 masih sisa 12 bakul, itu karena kita punya Tuhan yang hebat. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Makanya saya bilang sama jemaat saya, tenang aja. Apa yang kamu butuhkan 5.000 Tuhan sudah sediakan. Kita masih hidup 12 bakul. 1 bulan 1 bakul. 1 tahun ke depan 2024 kita pasti cukup. Bahkan lebih dari cukup. Amin. Bakulnya Tuhan itu luar biasa. Saudara jangan pikir kita tiap bulan ini bisa hidup kalau enggak apa yang Tuhan sediakan kebutuhan saudara. Kita mungkin semua hari-hari ini enggak mampu hidup. Ya, kita lihat yuk dulu di ayatnya, kita percaya ya tadi dikasih ayat kan Ulangan 31 ayat 6 di mana Tuhan Allah akan menyertai kita. Di tahun ini tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan saudara. Fokus hidup, kuatkan hati itu hanya kepada Tuhan. Mulai hari ini jangan kuatkan hati lihat fakta, lihat hutang. Lihat masalah rumah tangga, lihat mertua yang tambah galak didoakan tambah galak Bu Eli, tambah tua tambah galak Bu Eli, hidup kayak menderita. Saya setiap hari berdoa, ada seorang ibu, Bu saya ini setiap hari mendoakan mertua saya, mendoakan apa cepat mati, karena ini duri dalam daging saya yang dari dulu saya pingin cabut Bu Eli, karena buat hidupnya galak Bu Eli, hidup saya menderita karena mertua saya. Makanya Bu Eli saya selalu berdoa, duri dalam daging saya ini mertua cepet cabut Tuhan, tapi tidak dicabut-cabut malah panjang umur. Kalau check up Bu Eli semuanya baik hasilnya Bu Eli, kolesterol sehat, darah tinggi sehat, semua jantung sehat. Coba Bu Eli, gimana ini Bu Eli? Saya bilang kamu yang harus berubah. Kamu bersyukur kalau duri dalam daging itu tidak dicabut-cabut. Berarti kamu yang harus berubah. Itu alat Tuhan buat hidupmu menjadi kuat. Amin. Kita lihat Mazmur 84 ayat 7 dulu dan 8. Fokus hidup kita hari-hari ini. Kuatkan hati. Sekalipun ada lembah yang harus saudara dan saya lewati. Apabila melintasi Mazmur 84 ayat 7 sampai 8. Bisa ditayangin. Apabila melintasi lembah Baka, ya, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Lihat 8. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Hari ini kalau kita ngelewati lembah Baka, kuatkan hati itu jangan lihat lembah Bakanya terus. Kapan rumah tanggaku pulih? Kapan usahaku rame? Kapan aku dapat pekerjaan? Kapan pemulihan Tuhan? Itu kalau kita jadi fokus, maka iblis tahu. Iblis itu selalu suka kalau orang benar fokusnya sama masalah. Kenapa? Karena orang yang fokus sama masalah, kekuatan imannya enggak jalan, jam doanya pasti berkurang, sukacitanya dicuri, ibadah keintiman sama Tuhan itu pasti berkurang semuanya.
Sehingga ketika kita lemah, makin lihat masalah, semua yang terbaik tidak akan kita lihat. Tapi waktu saya baca ayat ini, saya cuma bilang gini, iya ya Tuhan. Waktu saya melewati lembah Baka, yang saya tahu di akhir kehidupan saya pasti ketemu mata air. Mungkin air mata saya hari ini berlinang, memang bercucuran air mata, tapi suatu kali apa yang dinamakan berjalan maju dengan bercucuran air mata, pulangnya pasti sorak-sorak kita ketemu mata air, saudara. Amin. Kenapa? Karena kita punya sumber kehidupan. Itu sebabnya kalau kita punya sumber, nggak mungkin ketemunya bakal hancur. Karena setiap kali sumber yang saudara hari ini berjalan sama saudara, dia pasti punya apapun stok. Sakit, bilur-bilurnya sudah menyembuhkan. Kira-kira dia punya stok organ tubuh yang baru enggak buat saudara? Semua yang saudara butuhkan hari ini Allahku punya stok untuk mencukupkan, dan surga itu enggak pernah kehabisan stok untuk mencukupkan apa yang saudara hari ini butuhkan. Amin. Yang berikutnya ketika saya baca, saya bilang Tuhan, saya percaya walaupun hari ini saya mengalami keadaan yang sulit. Awal tahun, mungkin saudara lihat Tuhan, awal tahun tambah parah, tambah bonyok hidup saya. Tapi percayalah, firman Tuhan berkata, hujan awal musim akan menyelubunginya dengan berkat. Mungkin PowerPoint saya ada enggak ya di ayat ini? Yang berikutnya kita percaya kalau kita lagi menikmati bentukan Tuhan juga dibalik rasa sakit. Itu sebabnya ketika Tuhan izinkan kita melewati lembah Baka, pikiran saudara hancur, ikut Tuhan kok kayak gini. Tapi yang dipikirkan Tuhan enggak. Lembah Baka, masalah itu alatku untuk membawa saudara dan saya berjalannya makin lama makin kuat. Bukan jadi orang Kristen yang KTP sejak lahir, tapi statusnya di mata Tuhan 5L, letih, lesu, loyo, lunglai, lemas. Contoh orang Kristen yang 5L gimana? Kalau ketemu orang, Shalom, gimana kabarmu? Ya sudahlah, ikut Kristus ya gini-gini. Tetangga saya itu lihat ya, nggak ikut Kristus, saya heran. Kadang-kadang saya ikut Kristus tuh bingung loh Bu Eli. Bingung kenapa? Lah tetangga saya itu jahat, tipu-tipu kok enak ya Bu Eli? Nggak ada loh saya lihat derai air mata. Lah saya ini Bu Eli sudah jadi orang Kristen, ya taat, ya jujur, ya melayani Tuhan, ya kasih perpuluhan, duh susah. Nah ini tipe orang Kristen yang 5L. Yang hidupnya hanya dikendalikan oleh masalah. Tapi yang Tuhan mau jadi orang Kristen yang benar-benar kuat itu hidupnya percaya tanpa melihat. Contohnya kalau ketemu ibu gembala mungkin utangmu memang banyak, tokomu sepi, engkau kena PHK. Tapi waktu saudara ketemu dengan ibu gembalanya tanya, gimana kabarmu? Luar biasa. Loh saya dengar kamu bangkrut loh kemarin. Luar biasa. Di balik bangkrutku Bu, aku percaya tahun ini apapun proses yang luar biasa selalu ditutup dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Tidak ada air mataku yang ditutup dengan hancur. Saya pasti ketemu mata air. Saya pasti ketemu berkat di awal musim. Saya pasti menikmati berjalan dengan berkat. Bukan penderitaan demi penderitaan. Tapi penderitaan itu hanya sesaat untuk melihat kemuliaan yang jauh lebih besar. Itu orang Kristen yang kuat. Lah kalau 5L, saudara tahu waktu saudara posisi 5L. Iblis itu akan terus berjalan berkeliling. Kenapa? Karena dia berhasil. Dia terus akan mengaum-ngaum untuk menelan saudara. Dia lihat, oh ini. Tapi orang Kristen yang hari ini punya iman yang teguh. Dia tidak takut menghadapi apapun. Maka firman Tuhan berkata, lawan iblis dengan iman yang teguh, maka dia akan lari. Amin. Lihat berikutnya, lompat. Ya, jadi percayalah saudara tahun ini menikmati yang namanya mata air. Saudara akan menikmati berkat di awal musim. Dan saudara akan menikmati berjalan bentukan Tuhan makin lama makin kuat. Jangan takut
Saya bisa jadi hari ini karena sekolah kehidupan dalam dapur api 13 tahun lebih. Hidup menjalani dapur api itu sakitnya luar biasa. Tapi waktu berjalan bersama Tuhan ya. Kita percaya kalau Sadra, Mesa, Abednego tidak melewati dapur api 7 kali panasnya, kemuliaan Tuhan tidak akan terjadi. Justru waktu melewati yang namanya dredeg-dredeg. Wih. Orang kalau melewati dapur api sudah dipanaskan 7 kali, yang sekitarnya aja mati. Kira-kira deredek enggak saudara? Hari ini kalau hidupmu benar-benar dibuat Tuhan kayak jet coaster yang buat saudara panik.com, percayalah sebentar lagi ada kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan. Amin. Jangan takut kalau sudah deredek-deredek, cari paranormal. Cari yang instan. Tabrak hutang online, tabrak sana, tabrak sini. Bukannya solusi, saudara malah terjerat dalam hutang yang semakin lama lubangnya makin besar. Akibatnya saudara akan terjerumus di dalamnya. Makanya hari ini kita punya Tuhan yang besar. Nah, saya akan bahas 3 hal. Respon yang bagaimana untuk saudara bisa menguatkan hati sama Tuhan. Kita jujur ketika kita mau, ya Bu Eli, saya mau menguatkan hati. Yang namanya iblis tidak akan tinggal diam. Waktu saudara mau menguatkan hati sama Tuhan, fakta itu pasti terjadi. Waktu saya dulu bilang gini, Tuhan, saya mau percaya sama Tuhan, saya mau percaya sudah Tuhan, saya tetap percaya apapun yang terjadi. Iblis diam enggak? Enggak. Kalau saya sudah bilang percaya, enggak lama ada orang kirim foto, suamimu lagi berdua. Sudah selesai ya, diabaikan, percaya. Dikirim lagi foto, suamimu lagi ini, suamimu lagi ini. Sudah percaya. Terjadi lagi apa? Ujian berikutnya, suami saya benar-benar enggak pulang. Oh ternyata beneran. Mulai goyah, aduh Tuhan, kok gini terus toh Tuhan. Sudah percaya kok tambah parah. Orang percaya itu menjadi musuhnya iblis. Kenapa? Karena ketika kita menguatkan hati sama Tuhan, iblis tahu segala sesuatu sedang dalam perjalanan menuju indah pada waktunya. Iblis kan tidak mau buat saudara menikmati hal yang indah, hal yang besar. Maunya iblis dicuri, dibunuh, dibinasakan. Makanya hari ini tidak ada penawaran lain, tidak ada pilihan lain. Setiap kali percaya tidak ada kata tetapi. Bu Eli percaya tapi tidak pulang rumah. Oh tidak ada. Bu Eli percaya tapi aku tidak punya uang loh Bu Eli, tidak ada. Yang namanya percaya sekarang tidak ada kata tetapi. Percaya saja titik. Tidak ada komanya. Percaya saja. Karena setiap kali kita bangun rasa percaya, disitulah kita mulai menguatkan dan meneguhkan hati kita kepada Tuhan. Nah, 3 hal aja kalau hari ini mau tahun 2024 bangun kekuatan. Saya rangkum dari Mazmur 37 ayat 4 dulu ya. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tangkep ini dulu. Dulu saya belajar untuk bergembira bukan karena suami saya. Kalau dulu lihat suami pulang rumah, saya sukacita. Suami tidak pulang rumah, saya sedih. Akibatnya iman saya nggak dibangun, saya cuman ditentukan oleh masalah. Kalau masalah saya baik, saya semangat. Tapi kalau masalah saya mulai muncul, saya mulai aduh. Tuhan tidak mau anak-anak Tuhan, orang benar, itu diombang-ambingkan masalah. Orang yang diombang-ambingkan masalah, jangan mimpi dapat sesuatu dari Tuhan. Makanya Tuhan itu ajarin saya. Kamu hari ini sukacita aja gembira, nggak pulang ya ketawa-ketawa. Besok nggak pulang ya ketawa-ketawa. Karena sukacitamu bukan ditentukan oleh suamimu pulang atau nggak pulang. Sukacitamu bukan ditentukan karena kantongmu tebal atau kantongnya tipis.
Tapi sukacita kita karena kita punya Tuhan yang besar. Kalau kita bisa menguatkan hati sama Tuhan, kita hari ini bergembira senantiasa, bersukacita senantiasa, baru maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Amin. Jadi kalau mau diberikan apa yang diinginkan hati kita, wajahmu jangan kayak kuda nil, lonjong. Shalom, shalom. Gimana kabar? Hari ini pulang dari tempat ini, nanti ketemu orang di jalan, walaupun kantongmu tipis, ketemu orang shalom, shalom. Loh, bangkrut kok keras suaramu? Iya, karena aku mau bersukacita, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan berjanji memberikan apa yang diinginkan hatiku. Jujur, orang yang gembira itu yang bisa curi hatinya Tuhan. Tuhan tuh bangga loh lihat orang di tengah bokek, ya, di tengah nggak punya uang, habis di PHK, tetap bisa sukacita. Kenapa? Karena dia cuma menguatkan teguhkan hatinya, ndak ada pilihan lain. Sama Tuhan aja, ya mau di PHK mau apa? Toko sepi, segala sesuatu yang terjadi di luar yang tidak bisa kita kendalikan, itu urusannya Tuhan. Saudara sudah baik sama orang, ditipu uangmu bawa kabur, ya kita mau apa? Kita kan tidak tahu isi hatinya orang, tidak usah direnungi. Duh Bu Eli, kalau saya tidak dibawa kabur, saya sudah kaya hari ini, tidak usah sudah. Percayalah apa yang hilang, kalau kita menguatkan hatimu sama Tuhan, Dia berikan apa yang diinginkan hatimu, Dia pasti beri yang terbaik. Amin, itu yang pertama. Yang kedua, yuk lompat ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ini mungkin, dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ciri orang yang menguatkan hati dan meneguhkan hati sama Tuhan itu berserah. Berapa banyak orang gak bisa tidur karena cuman bilang gini, ya wis aku percaya, dalam nama Yesus aku percaya. Tapi setelah itu saudara gak berserah. Saudara mikiri, besok utangnya gimana ya? Besok suamiku gak pulang lagi gimana? Itu bukan orang berserah. Kalau kita sudah percaya hari itu kita sudah bisa bersukacita, step berikutnya serahkan aja. Yang tidak bisa kita lakukan biar bagiannya Tuhan, itu selebihnya. Sudah serahkan apapun sudah pokoknya Tuhan kekhawatiranku ya tak serahkan semuanya. Aku percaya waktu aku berserah saja dan aku percaya setelah itu kalau sudah berdoa, sudah berserah percaya, jangan minum obat tidur. Berserah percaya yang benar, nah itu ciri orang berserah. Orang berserah itu istilahnya gini, beban hidupmu pindah ke tangannya Tuhan. Marilah kepadaku yang letih lesu beban berat, aku yang akan beri engkau kelegaan. Kalau kita sudah berserah, tidak lega-lega, berarti itu diserahkan sesaat, diminta lagi, dipikiri. Direnungi hutang, direnungi wajah pelakor, tidak selesai-selesai, sehingga engkau tidak lihat Tuhan bertindak. Karena Tuhan bilang gini, habis diserahkan, diminta lagi, direnungkan, ya tak kasih. Kamu aja yang bertindak, aku diam. Tapi kalau sudah berserah, tidur Tuhan bilang gini, aku memberkati orang yang aku cintai pada waktu tidur, disitulah engkau nikmati berkat. Tepuk tangan buat kamu. Sering kali kita nggak mengenal Tuhan, kita maunya bawa terus, sudah dikasih tumpangan. Istilahnya gini, orang bawa backpack berat,
Tuhan berhenti, yuk naik mobil supaya kamu bebannya ringan. Aku kasih engkau tumpangan. Di dalam mobil duduk tapi backpacknya gak dilepas. Kira-kira sama enggak bebanmu? Jujur, berapa banyak orang seperti itu. Di dalam mobil backpacknya bukan dilepas, sudah dikasih tumpangan dibawa terus. Hari ini yuk kita belajar. Mulai hari ini belajar bergembira berserah. Nah yang ketiga ya 5. Yang ayat yang ke berapa ini tadi? Ayat yang ke-9 lompat. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Nah ayat 9 ada kata menantikan. Lihat ya. Ayat yang ke-9 Mazmur 3. Nah bukan ini, yang berikutnya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Ayat berapa ini ya? 9 ya, betul ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Nah, orang yang menantikan Tuhan itu berbicara apa saudara? Sabar. Segala sesuatu ada waktunya Tuhan. Bu Eli sudah gembira, sudah berserah. Lah kok enggak selesai-selesai? Sabar. Karena waktu kita bukan waktunya Tuhan. Saya maunya proses dapur api saya kasih waktu Tuhan dulu bilang gini, Tuhan 5 tahun suami saya enggak pulih, saya pasti mati Tuhan, hancur Tuhan 5 tahun. Tapi ternyata sampai tahun ke-13 saya terbukti tidak mati. Malah dibawa Tuhan terbang tinggi seperti Raja Wali. Amin. Yesaya 40 ayat 31 kita baca. Makanya sabar. Tuhan itu lagi bangun sesuatu yang membuat hidup kita bukan hanya jadi burung gelatik saudara ya, lihat itu. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa saudara? Kekuatan yang baru tiap hari, setahun di top up jadi orang yang luar biasa. Lihat ya, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Makanya orang Kristen 5L ini tipe burung gelatik. Kalau yang Raja Wali, dia nggak akan takut menghadapi badai. Bangun kekuatan, buka PowerPoint saya yang akan saya bahas ya. Setelah itu saya bahas singkat selesai ya. Kita percaya pulang dari tempat ini, cara pandang saudara terhadap badai sudah beda. Banyak orang takut dengan badai masalah. Tapi hari ini kita tidak akan takut karena semuanya itu akan mendatangkan mata air. Hujan awal dengan berkat dan kekuatan yang membuat saudara jadi orang Kristen tipe Raja Wali. Amin. 3 hal buka PowerPoint-nya. Yang pertama yaitu bergembiralah, bukan ini. Bergembiralah akan bergembiralah itu akan menggerakkan apa saudara? Hatinya Tuhan. Yang kedua, berserahlah akan menggerakkan tangan Tuhan untuk bertindak. Itu tadi, kalau kita berserah dan percaya, maka Tuhan baru bertindak. Yang ketiga, bersabarlah menantikan Tuhan, menggerakkan kekuatan Tuhan. Kita berjalan bukan makin loyo, tapi kita berjalan imanmu di atas rata-rata. Karaktermu berubah serupa Kristus. Buah rohnya bukan bantat, tapi berbuah lebat. Orang Kristen yang menguatkan teguhkan hati, cirinya pasti berubah, berbuah, berdampak. Saudara jadi orang Kristen sejak lahir, kalau nggak ada 3 ini, istilahnya orang bilang bocai.
datang ibadah, baca firman katam sampai 10 kali, rajin puasa, pelayanan, kalau tidak ada perubahan buah dan berdampak, nilai saudara di mata Tuhan 0. Jauh lebih baik Tuhan taruh duri dalam daging, proses, tapi hidupmu langsung berubah. Hidupmu langsung berbuah lebat dan engkau berdampak buat kerajaan Allah. Itu jauh lebih berharga. Tuhan tidak cari orang yang kaya hari ini. Tuhan tidak bangga dengan kekayaan, miskin jadi kaya. Yang bangkrut jadi berhasil. Tapi Tuhan akan bangga kesaksian seseorang yang di tengah proses hidupnya bisa berubah, berbuah dan berdampak. Amin. Yang pertama bergembira, yuk kita lihat ya. Mungkin saudara waktunya tinggal berapa menit Bu Gembala? Saya masih ada berapa menit? Kurang lebih. Boleh ya? Nah, kita lihat bagaimana orang yang bergembira. Buka di 2 Korintus 10 ayat 13 dan 17. 2 Korintus 10 ayat 13 dan 17. Jika aku harus bermegah, 2 Korintus 10. Salah ya. Jika aku harus bermegah, maka aku bermegah atas kelemahanku. Sebentar. Bentar ya, saya lihat. Ciri orang yang bergembira itu hidupnya selalu bermegah. Ya, gak mungkin orang yang hari ini bisa hidup di dalam Tuhan itu gak bermegah. 2 Korintus 10 ayat 13, sebaliknya kami tidak. Bentar ya, saya kok salah catat ini. Jika aku harus bermegah, maka aku harus bermegah atas kelemahanku. Yang kedua ayat 17, coba kita lihat ayat 17. Yang ke-17 lihat ya, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Lompat 2 Korintus 12 ayat 10. 2 Korintus, nah ini. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Buka PowerPoint-nya. Percayalah hari ini Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya, ya. Nah ini. Orang yang cirinya bermegah itu 3 hal saudara. Hari ini walaupun di tengah hutang yang besar, saudara bermegah aja di tengah kelemahan. Saya bermegah kok. Saya nggak mau terpuruk walaupun suami saya tambah parah, saya tetap bermegah. Yang kedua yang membuat saya bergembira karena saya tetap bermegah di dalam Tuhan. Seburuk-buruknya orang benar ditimpa badai tetap ada Tuhan. Amin. Orang dunia nggak ada yang namanya Immanuel, juru selamat, mereka nggak punya. Tapi buat saudara ketika kita dalam badai, kita tetap punya Allah Immanuel, tetap punya juru selamat, tetap punya hari ini pahlawan yang tidak pernah gagal menjadikan saudara dan saya keluar lebih dari pemenang. Yang ketiga bermegah di tengah penderitaan, itu tadi penganiayaan, mau segala sesuatu tetaplah bermegah karena jika aku lemah maka aku kuat. Ya, jadi bermegah yang pertama. Nggak usah hari ini walaupun hutangmu belum selesai bermegah aja. Yang Tuhan mau kita tetap bermegah. Jangan sampai terpuruk. Jangan sampai depresi. Orang yang menguatkan hati sama Tuhan itu bermegah. Orang bermegah itu jalannya tegak gini loh. Tidak bakal hidupnya akan diombang-ambingkan, tapi tetap tegak berjalan bersama Tuhan. Yang kedua, bergembira. Ya, bagaimana bergembira itu bermegah? Yang kedua, yaitu berserahlah. 3 hal, kita buka PowerPoint-nya. Saya itu punya jemaat saudara ya yang sudah kesaksian, itu bagus sekali. Dia itu dulu jual nasi uduk ya sebelum pandemi. Kalau saya ibadah, saya itu pesen sama dia nasi uduk. Dan dia itu ngalami masalah rumah tangga, suaminya selingkuh, nggak kasih uang, dia punya anak 3. Dan di tengah kesulitan hidup itu, dia itu nggak bisa apa-apa, dia bilang gini, Bu, saya harus tetap
semangat karena saya tidak boleh putus asa. Kalaupun iblis itu seringkali memaksa dia mungkin untuk bunuh diri, dia cuma bilang anak 3 ini dan Tuhan yang jadi kekuatan. Singkat cerita dia jual nasi uduk. Tiap kali saya ibadah saya ingat dia jual nasi uduknya jujur nggak enak saudara. Ya, jadi ya dilema, mau pesen ya kasihan, tapi setelah pesen orang bilang gini nggak enak. Dilema ya. Dan beberapa saat setelah itu saya nggak dengar ibu ini karena pandemi kita semua dirumahkan kan ya. Beberapa saat setelah pandemi 2 tahun ibu ini WhatsApp saya tiba-tiba. Bu Eli ingat saya enggak gitu. Siapa ya? Oh yang jual nasi uduk. Saya ingat karena nasi uduknya enggak enak saudara ya. Jadi saya bilang oh ya ingat Bu Eli. Tuhan itu dahsyat tuh Bu Eli. Bu Eli tahu waktu saya jual nasi uduk. Saya benar-benar Bu Eli susahnya. Dia cerita, jual nasi uduk suatu kali naik sepeda motor sama anaknya. Tahu, tiba-tiba diserempet sama angkot nasi uduk 1 tas itu jatuh semua. Bu Eli nangis, sudah tidak punya modal. Nasi uduknya diserempet, kenapa ya Tuhan izinkan. Tapi hari itu dia kabari saya, Bu Eli tahu di tengah masa pandemi, waktu orang itu susah. Tiba-tiba dia itu mampir ke salah satu toko, ketemu dengan broker rumah. Dia diajak untuk menawarkan marketing rumah. Dia pikir saya enggak pinter Pak, saya enggak pernah menghidupi dunia ini. Tapi Bapak ini bilang enggak apa-apa sudah, yuk saya ajari. Singkat cerita waktu dia dipelajari untuk menjadi marketing rumah, dia itu enggak punya kepinteran kalau dibanding dengan marketing yang lain. Tapi karena kasih karunia dia bilang ini, Bu Eli tahu keajaiban yang Tuhan buat hidup saya enggak pernah saya pikirkan. Hari itu di tengah masa pandemi orang enggak mungkin beli rumah. Saya bisa menjual rumah 40 unit. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Hebatnya ibu ini. Dia bilang saya lo bukan siapa-siapa. Tapi hari ini siapapun saudara, jangan mengecilkan kuasa Tuhan hanya karena engkau lihat kemampuanmu. Kalau engkau mengecilkan kuasa Tuhan, berarti kita tidak menguatkan teguhkan hati sama Tuhan. Apapun keadaanmu hari ini, mau hutang, mau bencana, mau malapetaka yang membuat engkau mempunyai segala sesuatu serba sedikit. Kalau Tuhan di pihak saudara, siapa lawan saudara? Percayalah, hari ini Tuhan yang besar itu ada di tengah-tengah saudara. Saudara akan dibawa Tuhan dengan apa yang Tuhan hari ini bisa cukupkan dengan semuanya. Dia pasti mampu. Lihat 3 hal, bagaimana serahkan 3 hal. Hari ini yuk, apa yang perlu saudara serahkan? Kekhawatiran kita. Ketika firman Tuhan, serahkan kekhawatiranmu kepadaku, maka aku akan memelihara. Tiap kali khawatir diserahkan, katakan, Tuhan, aku khawatir keuanganku. Aku ketika menyerahkan, engkau berjanji memelihara keuanganku. Tuhan, aku khawatir dengan kankerku. Aku khawatir dengan tumorku. Ketika aku menyerahkan, engkau berjanji memelihara kesehatanku. Itu mulai dilatih. Hari ini percayalah kalau kita sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan, Tuhan bertindak. Serahkan perbuatanmu kepada Tuhan, ayatnya di Amsal 16 ayat 3, maka terlaksanalah segala rencanamu. Enak ya ikut Tuhan, serahkan dipelihara, serahkan Tuhan bertindak, serahkan rencana tuh kita dilaksanakan. Yang terakhir pemain musik boleh segera naik ke depan. Bagaimana kita bersabar? Yuk Mazmur 27 ayat 14. 3 hal gampang ya diingat-ingat. Apa ibu-ibu? Yang pertama apa? Bergembira. Yang kedua berserah. Yang ketiga bersabar. Gampang? Nggak susah kan? Gampang kan dilakukan? Kalau menguatkan hati sama Tuhan. Tapi kalau lihat fakta nggak mungkin bisa. Orang yang tidak lihat Tuhan tidak mungkin bisa bergembira di tengah masa sukar, tidak mungkin bisa berserah, tidak mungkin bisa bersabar. Maunya Tuhan, maunya aku cepet Tuhan, enggak. Ya, yuk kita baca. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan.
Buka 3 hal. Ciri orang yang bersabar, bagaimana pulang dari tempat ini. Yuk sama-sama praktek. Yang maka-maka itu akan digenapi asal yang depannya dilakukan dulu. Jangan lihat makanya dulu. Maka Tuhan bertindak, maka Tuhan pelihara. Tuhan bilang gini, di depan maka ada kata-katanya. Lah kalau tidak berserah, tidak mungkin makanya terjadi, saudara. Lakukan bagian kita, selebihnya makanya urusannya Tuhan. Yang pertama, nantikan waktu Tuhan tabah. Kuatkan sudah. Kalau orang sudah kuatkan hari ini, tidak usah lihat fakta sudah. Jangan dengar fakta. Karena fakta itu tidak menentukan hidupmu. Faktamu mau buruk, kalau Tuhan buka jalan di laut, itu hanya sekejap. Artinya di tengah hal yang mustahil, Tuhan tetap pegang kendali. Tidak mungkin Tuhan tuh kalau pegang kendali hidupmu arahnya hancur. Enggak, firman Tuhan berkata ketika aku pegang kendali orang benar, arah hidupnya berhasil beruntung. Naik jadi kepala, enggak ada ikut Tuhan itu hidupmu susah. Saya itu 1 pintu ditutup hari ini, buka banyak pintu, saudara. Orang tanya Bu Eli menyesal dengan proses Tuhan, enggak menyesal. Justru saya bersyukur buat suami yang limited edition ini. Yang membuat dia hidup saya susah di awal. Tapi hari ini saya bersyukur saya bisa menyatakan kebesaran Tuhan. Saya jadi alat Tuhan, tidak sekolah Alkitab. Sekolah kehidupan alatnya suami saya sama pelakor. Tiap hari digesek, saudara. Saudara jangan takut. Makanya kalau ada masalah jangan dibilang tengking dalam nama Yesus, hutang pergi, enggak. Dulu saya tengking pelakor, saya bilang dalam nama Yesus, roh Cina pergi, roh Cina perselingkuhan pergi. Tuhan bilang ini enggak bakal pergi, wong ini alatku kok. Selama kamu enggak berubah, ini akan aku pakai terus. Sampai aku lihat perubahan hidupmu, buah-buahmu, dan engkau berdampak. Mau ditengking, Tuhan bilang enggak bisa. Ini alatku. Jangan dikutuki, jangan didoakan cepat mati. Ini alat. Justru saya bersyukur lewat alatnya Tuhan hari ini. Hidup saya berubah. Amin, saudara. Jangan lihat fakta, teguhkan hati sudah, tabah. Orang teguh hati itu gimana, saudara? Tabah. Tabah Tuhan, sudah hidup susah ya saya jalani, namanya ikut Tuhan kan pikul salib sangkal diri. Tangkap saudara. Saudara mau pulang berubah? Saudara mau dipraktekkan pulang dari tempat ini? Tidak ada yang mukanya kayak kudanil lagi loh ya, yang lonjong-lonjong. Kalau ketemu Bu Gembala nanti pasti berubah semua Bu. Wajahnya awet muda ya. Dulu saya ketemu Widya ini saya pikir nenek-nenek dulu, saya kaget. Saya pikir usianya 60. Awal ketemu waktu dia lonjong stres. Siapa yang bisa merubah hidupnya? Karena hanya Tuhan satu-satunya. Semua berjalan menuju segala sesuatu indah pada waktunya. Yuk bangkit berdiri. Kita percaya hari ini saudara pulang, saudara dapat kekuatan yang baru. Tahun 2024 bukan tahun yang mudah. Akan ada banyak tantangan. Tapi berjalan bersama Tuhan, pasti saudara dan saya sanggup menanggung segala perkara. Tidak ada orang ikut Tuhan itu tidak sanggup. Tidak kuat Tuhan mau mati, minum baikkan rasa oren. Tidak ada. Nasi goreng masih enak, makan nasi goreng aja pasti sanggup kok. Ya, tidak ada yang mau bunuh diri. Hari ini percayalah, kalau kita menguatkan teguhkan hati sama Tuhan, saudara akan lihat bagaimana Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Tuhan akan bertindak untuk memperjuangkan perkara saudara menjadi satu kemenangan. Dan Tuhan akan membawa saudara menjadi burung Raja Wali di akhir zaman. Bukan lagi burung-burung yang biasa, tapi burung Raja Wali yang terbang tinggi di atas badai. Tuhan hadir tengah-tengah saudara. Ketika lagu pujian ini berkata, aku punya Tuhan yang besar. Saudara harus meyakini bahwa Tuhan yang berpihak pada saudara itu Tuhan yang besar. Kenapa kita harus takut? Karena kita menganggap masalah yang besar, bukan Tuhan yang besar. Mulai hari ini jangan pernah takut. Kuatkan dan teguhkan hatimu.
coba Tuhan berkata, sesaat engkau melewati hal-hal yang membuat engkau takut, tapi itu bukan selamanya. Karena aku pasti akan menggenapi apa yang aku firmankan. Engkau tidak perlu takut dengan menghadapi tantangan di tahun 2024. Bukan hebatnya engkau, tapi hebatnya aku. Betapa besarnya aku akan menggenapi setiap pergumulan hidupmu di tahun-tahun ini. Kau akan melihat satu persatu pergumulan hidupmu, di mana satu pintu itu akan membuka banyak pintu bersama dengan aku. Terima kasih Bapa, kami percaya anak-anakmu pulang dari tempat ini, kami diubahkan. Kami tidak sama lagi, kami bukan jadi orang Kristen, orang benar yang tipe 5L. Tapi kami pulang, kami menjadi Raja Wali Kristus di akhir zaman. Terima kasih Bapa. Berkati yang sudah melayani pada siang ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Berkati gereja ini Tuhan dengan penggembalaan, di mana City of Worship ini Tuhan, kami percaya Tuhan dengan Pak Jimmy dan Bu Syujen akan bisa menggembalakan secara luar biasa. Ada banyak jiwa-jiwa yang Tuhan kirim yang lapar dan haus akan kebenaran. Kami menyerahkan Tuhan kehidupannya, baik itu pekerjaan semua, pelayanan anak-anak semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, saya silakan duduk. Saya punya buku renungan yang saya tulis sendiri, ya, seperti tadi Bu Widya berkata. Baca tulisan saya dia diberkati, dan banyak orang-orang di penjara yang bertobat baca buku. Saya nanti bawa, mungkin cukup tidak cukup ya, saya akan titip Ibu Gembala, saudara bisa minta saya bagikan gratis. Jangan dibuat bungkus kacang ya, itu buatnya buat sendiri, saudara baca. Banyak hal yang akan Tuhan bicarakan lewat buku itu ya. Saya tiap bulan mencetak buku itu, sudah 8 tahun saya cetak tiap bulan. Itu semua kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati.